Pernahkah kalian merasa bingung kenapa murai batu kesayangan kalian mendadak malas berkicau, atau bahkan terlihat kegemukan sampai tidak punya semangat petarung lagi? Tenang, kalian tidak sendirian. Banyak sekali teman-teman kicau mania yang terjebak dalam pola pemberian pakan yang salah, terutama dalam memberikan jangkrik. Di video kali ini kita akan bedah tuntas rahasia settingan jangkrik yang tepat agar burung kalian tidak hanya gacor, tapi juga punya postur yang langsing, atletis, dan pastinya punya mental fighter yang meledak-ledak. Simak terus penjelasan sampai akhir, karena rahasia ini jarang sekali dibagikan secara gamblang oleh para pemain lomba. Halo Kicau Mania, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua. Sebelum kita masuk ke hitungan jangkrik, kita harus paham dulu logikanya. Jangkrik itu ibarat bahan bakar. Kalau kebanyakan, burung jadi obesitas, atau lemaknya menumpuk di area dada dan perut. Kalau lemak sudah menumpuk, murai batu bakal malas gerak, dan nafasnya jadi pendek. Efeknya, burung jadi jarang bunyi, atau cuma ngeriwik saja. Sebaliknya, kalau jangkrik kurang, burung tidak punya tenaga untuk mengeluarkan power suaranya. Jadi, kuncinya adalah keseimbangan nutrisi untuk menjaga metabolisme tetap tinggi, supaya lemak terbakar menjadi energi murni. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengecek kondisi fisik burung kalian sekarang. Coba tangkap pelan-pelan dan tiup bagian dadanya. Kalau terlihat kuning-kuning di bawah kulit, itu tandanya burung kalian kegemukan. Murai batu yang ideal atau langsing itu punya bentuk dada yang bidang, tapi padat berisi, mirip seperti atlet binaraga. Tulang dadanya harus terasa, tapi tidak menonjol tajam seperti burung kurus. Jika kondisi ini tercapai, metabolisme burung akan sangat stabil, dan burung akan lebih responsif terhadap lawan atau suara masteran yang didengarnya setiap hari. Jangan pernah memberikan jangkrik yang baru saja kalian beli dari pasar tanpa diolah dulu. Ini kesalahan fatal. Jangkrik dari pasar biasanya cuma dikasih makan kardus atau koran, yang isinya cuma zat kimia berbahaya. Sebelum diberikan ke burung, kalian wajib melakukan good loading. Kasih makan jangkrik itu dengan sayuran bergizi seperti wortel, sawi, atau kunyit selama 1 malam. Dengan begitu, nutrisi dari sayuran tadi akan tersimpan di perut jangkrik dan masuk ke tubuh murai batu kalian. Ini rahasia kenapa burung para juara punya bulu yang mengkilap dan tenaga yang seolah tidak ada habisnya saat digantang. Mari kita masuk ke teknis harian. Untuk settingan pagi, mulailah dengan ritual pengembunan. Setelah diembunkan sekitar jam 5 pagi, berikan jangkrik dalam jumlah yang konsisten. Rekomendasi saya untuk burung yang ingin dibuat langsing adalah 5 ekor jangkrik ukuran sedang. Ingat, potong semua kaki belakangnya yang tajam agar tidak melukai tenggorokan burung. Berikan satu persatu menggunakan tangan atau lidi untuk membangun bonding atau kedekatan antara kalian dengan burung. Semakin dekat kalian dengan burung, maka mental faktornya akan lebih mudah terbentuk, karena dia merasa aman dan percaya diri di lingkungan sekitarnya. Satu hal yang sering dianggap sepele tapi sangat berdampak adalah kebersihan jangkrik itu sendiri. Pastikan jangkrik dalam kondisi hidup dan segar. Jangan berikan jangkrik yang sudah mati atau terlihat lemas. Kenapa? Karena jangkrik mati mengandung bakteri pembusuk yang bisa merusak sistem pencernaan murai batu. Kalau pencernaannya terganggu, jangankan jadi fighter. Untuk bertahan hidup saja burung bakal susah. Jadi selalu sortir jangkrik kalian setiap pagi sebelum diberikan. Jika perlu, bersihkan bagian kepala jangkrik jika burung kalian memiliki pencernaan yang sensitif atau sering mengalami masalah kotoran cair. Setelah makan jangkrik di pagi hari, biarkan burung istirahat sejenak sebelum dimandikan. Mandi sangat penting untuk meredam suhu tubuh yang naik setelah makan jangkrik. Setelah mandi, lakukan penjemuran. Tapi ingat, untuk membuat burung tetap langsing dan kencang, penjemuran harus dilakukan dengan durasi yang tepat. Biasanya sekitar 30-60 menit di bawah jam 10 pagi. Sinar matahari membantu mengubah kalsium dan nutrisi dari jangkrik tadi menjadi kekuatan tulang dan otot. Tanpa jemur yang cukup, protein dari jangkrik hanya akan jadi tumpukan lemak yang membuat burung terlihat lesu. Masuk ke sore hari, sekitar jam 4, kita berikan jangkrik lagi sebagai cadangan energi di malam hari. Jumlahnya bisa disamakan dengan pagi hari, yaitu 5 ekor. Namun, jika cuaca sedang sangat dingin atau musim hujan, kalian boleh menambah 1 atau 2 ekor lagi untuk menjaga suhu tubuhnya tetap hangat. Konsistensi jumlah jangkrik pagi dan sore inilah yang akan mengunci performa burung. Jangan gonta-ganti angka secara drastis dalam waktu singkat, karena itu bisa membuat metabolisme burung kacau dan memicu rontok bulu atau mabung yang tidak pada waktunya.
Bagi kalian yang bingung memilih produk for atau vitamin burung biar cepat gacor dan fighter, silahkan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Kami sudah mengurasi produk-produk berkualitas yang memang sudah terbukti aman dan efektif untuk mendukung performa murai batu kalian di lapangan maupun untuk harian. Menggunakan suplemen tambahan yang tepat sangatlah membantu mempercepat proses metabolisme jangkrik agar benar-benar menjadi tenaga yang maksimal. Jadi, pastikan kalian tidak salah pilih produk untuk gacoan kesayangan kalian ya. Banyak yang tanya, apa hubungannya jangkrik dengan mental fighter? Begini penjelasannya. Jangkrik mengandung asam amino yang tinggi yang memicu produksi hormon testosteron pada burung jantan. Hormon inilah yang membuat murai batu merasa memiliki wilayah kekuasaan dan ingin menyerang atau berkicau keras saat ada lawan. Namun, jika settingan terlalu tinggi tanpa diimbangi olahraga, burung malah jadi emosi yang tidak stabil, alias over emosi. Cirinya, burung jadi galak ke perawat tapi malah loyo saat digantangan. Itulah kenapa jangkrik harus diatur sedemikian rupa, agar birahi dan emosinya seimbang. Untuk mendukung settingan jangkrik agar tetap langsing, kalian wajib memiliki kandang umbaran. Masukkan burung ke kandang umbaran minimal 2-3 kali seminggu. Di sini, burung dipaksa terbang bolak-balik untuk membakar cadangan energi dari jangkrik yang kita berikan. Umbaran ini ibarat tempat gym bagi murai batu. Burung yang rutin diumbar akan memiliki otot dada yang kuat dan nafas yang sangat panjang. Dengan nafas panjang, burung sanggup membawakan lagu-lagu panjang dan nembak dengan durasi lama tanpa terlihat kelelahan sedikit pun. Salah satu indikator paling akurat, apakah settingan jangkrik kita sudah pas atau belum, adalah dengan melihat kotorannya. Jika kotoran burung berbentuk kecil, padat, dan ada bagian putihnya, asam urat, itu tandanya settingan kalian sudah pas, dan pencernaannya sehat. Tapi kalau kotorannya terlalu besar dan lembek, bisa jadi porsinya terlalu banyak, atau kualitas jangkriknya buruk. Selalu bersihkan karpet kandang setiap hari, agar kalian bisa memantau perubahan bentuk kotoran ini sebagai bahan evaluasi mingguan terhadap settingan yang kalian terapkan. Kalau kalian berniat membawa burung ke arena lomba, settingan jangkrik harus sedikit diubah mulai H-3. Biasanya, kita akan menaikkan porsi jangkrik secara bertahap untuk menimbun tenaga ekstra. Misalnya, dari biasanya 5 ekor menjadi 7 atau 10 ekor. Tujuannya agar saat hari H, burung memiliki cadangan energi yang melimpah untuk bertarung selama beberapa sesi. Tapi ingat, kenaikan ini hanya dilakukan sementara. Begitu lomba selesai, segera kembalikan ke settingan harian 55 agar burung tidak mengalami obesitas pasca lomba yang seringkali bikin burung jadi macet bunyi. Bagaimana kalau burung sudah terlanjur over emosi karena terlalu banyak makan jangkrik? Solusinya jangan langsung memutus pemberian jangkrik secara ekstrim. Turunkan porsinya perlahan. Misalnya jadi 3 ekor saja pagi dan sore. Tambahkan durasi mandi menjadi 2 kali sehari, pagi dan malam. Mandi malam sangat efektif untuk menurunkan suhu tubuh dan menstabilkan birahi yang meledak-ledak. Selain itu, berikan pakan tambahan seperti cacing tanah 1 ekor seminggu sekali untuk mendinginkan suhu tubuh burung dari dalam tanpa menghilangkan tenaga fighternya. Jangkrik memang menu utama, tapi jangan lupakan variasi. Untuk menjaga agar tubuh tetap langsing namun bertenaga, kalian bisa mengkombinasikan dengan kroto segar seminggu sekali. Kroto mengandung protein cair yang sangat mudah diserap dan bagus untuk kecerdasan burung dalam merekam suara masteran. Namun jangan terlalu sering, karena kroto sifatnya kanas. Cukup berikan 1 sendok teh saja setelah burung selesai diumbar. Kombinasi jangkrik sebagai makanan pokok dan kroto sebagai penyempurna akan membuat murai batu kalian jadi burung yang komplit secara fisik dan materi lagu. Satu hal lagi yang sering terlewat adalah air minum. Jangkrik yang kaya protein membutuhkan sistem metabolisme yang lancar, dan itu hanya bisa terjadi jika air minum burung selalu bersih. Gunakan air mineral atau air yang sudah direbus. Jangan biarkan air minum tercampur kotoran atau sisa makanan dalam waktu lama, karena bisa menjadi sarang jamur. Air yang bersih akan membantu ginjal burung menyaring sisa-sisa protein jangkrik dengan lebih baik, sehingga burung tetap sehat dan terhindar dari penyakit yang sering menyerang saluran pernafasan. Setelah semua urusan settingan pakan dan fisik selesai, hal terpenting selanjutnya adalah istirahat. Burung yang ingin dibentuk menjadi fighter butuh waktu tidur yang berkualitas. Setelah jam 5 sore, setelah diberi makan jangkrik sore, segera kerodong burung dan letakkan di tempat yang tenang. Jangan diganggu dengan lampu yang terlalu terang atau suara berisik. Dalam kondisi di kerodong ini,
Burung akan mengolah semua nutrisi jangkrik tadi untuk memulihkan otot-ototnya. Disinilah sebenarnya proses pertumbuhan dan penguatan mental terjadi, yaitu saat burung dalam keadaan tenang dan rileks. Kicau mania sekalian, tidak ada settingan yang instan. Semuanya butuh waktu minimal 2 minggu sampai 1 bulan untuk melihat hasilnya secara nyata pada fisik burung. Kuncinya cuma satu, konsisten. Jangan mudah menyerah atau langsung mengganti settingan hanya karena burung belum langsung gacor dalam 2 hari. Perhatikan setiap perubahan kecil yang terjadi. Apakah burung jadi lebih lincah? Apakah suaranya makin kencang? Catat setapatemenan tersebut di buku harian jika perlu. Karena pemilik yang sukses adalah pemilik yang paling paham karakter burungnya sendiri, melebihi siapapun. Sebagai penutup, settingan jangkrik bukan soal seberapa banyak kalian memberi makan, tapi seberapa tepat porsi itu untuk kebutuhan energinya. Murai batu yang langsing dan fighter adalah hasil dari perpaduan antara gut loading jangkrik yang benar, porsi yang konsisten, olahraga yang cukup di umbaran, dan istirahat yang berkualitas. Jika kalian menerapkan langkah-langkah yang saya bagikan tadi dengan disiplin, saya yakin murai batu kalian akan mengalami transformasi yang luar biasa dan siap bersaing di level manapun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga tips settingan jangkrik ini bermanfaat untuk kalian semua, para pecinta murai batu. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian suka video ini, share ke komunitas Kicau Mania kalian, dan subscribe channel Cinta Kicau Mania agar tidak ketinggalan tips-tips mendalam lainnya. Jika ada pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman soal settingan burung kalian, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan salam satu hobi.